Menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli? Apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja situ. 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dia hancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. Kok dirampok? Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya, apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada ya pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Ya saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy tuh apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata hitam terus. Biasa aja kan. Olo-olo di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh, improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar, itu aja kan. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang olo-olo di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit, karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, bakar-bakaran kayak gitu, ributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Itulah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Iya. Ini lagi sibuk. Orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan itu. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Kan saya melihatnya kan itu kan tidak boleh dimanai sempit sekarang dengan perkembangan teknologi dan sudah sebentar. Ini terakhir ini, silakan terakhir ya, dari saya. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra, ya. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus berikutnya, ini filsafat, ahli filsafat ya, ini. Kegaduhan di medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, ya. Hukum itu dilakukan dengan 2 maksud. Pertama,
menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli bahasa Latinnya, yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama, ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Iya, nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. You are playing devil's Saya cukup, advocate. Pak Jaksa, ada lagi?